Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Sahabat-sahabat yang budiman, selamat berjumpa kembali dengan saya di channel kesayangan Anda, di channel Dr. Ari Tulung. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan dari subscriber sahabat yang budiman, yang mana beliau bertanya apakah ada kewajiban mantan suami terhadap mantan istrinya, sedangkan apakah ada kewajibannya suami yang menceraikan istrinya, ya. Atau dibalik, apakah ada hak-hak istri atau hak-hak mantan istri dari mantan suaminya setelah pasca perceraian. Nah, pertanyaan ini sahabat dan budiman dapat kita temukan jawabannya di dalam hukum positif kita, jadi bisa dijawab secara dogmatik. Jawabannya adalah normatif, ya, karena terdapat dalam peraturan perundang-undangan, tepatnya di dalam kompilasi hukum Islam. Jadi intinya, jawaban dari pertanyaan sahabat subscriber ini dapat kita lihat dalam kompilasi hukum Islam tersebut. Saya ingin menyampaikan bahwa pada dasarnya seorang suami yang menceraikan istrinya tidak akan kehilangan kewajibannya, ya, masih tetap memiliki kewajiban terhadap mantan istrinya. Jadi ini pesan bagi para suami-suami yang hendak menceraikan istrinya, ya, ataupun istri-istrinya lebih dari satu, ya. Maka jangan menganggap bahwa setelah cerai maka kalian para suami sudah putus kewajiban di situ. Pada dasarnya masih ada, ya. Mari kita ulas satu persatu. Kewajiban yang pertama, setelah suami menceraikan istrinya, yaitu suami harus memberikan nafkah mut'ah. Nafkah mut'ah itu, ya, adalah pemberian mantan suami kepada mantan istrinya, ya. Jadi suami diwajibkan memberikan sesuatu kepada mantan istrinya, boleh berupa uang atau benda, ya. Jadi mut'ah, jadi pemberian mantan suami kepada mantan istrinya. Pemberian ini tentu saja sesuai dengan kemampuannya. Jadi mantan istri jangan meminta yang jauh di luar kemampuan sang suami. Ini namanya nafkah mut'ah. Jadi kewajiban pertama adalah suami wajib memberikan nafkah mut'ah. Nah, ini diatur dalam ketentuan pasal 149 huruf A kompilasi hukum Islam, ya. Jadi dapat kita temukan di dalam ketentuan pasal 149A kompilasi hukum Islam. Kemudian kewajiban kedua dari mantan suami pasca perceraian adalah, yang kedua adalah nafkah iddah. Nah, perlu diketahui bahwa ketika pasca perceraian maka sang istri itu memiliki masa iddah atau masa tunggu. Nah, selama masa tunggu itu maka suami atau mantan suami, maaf, kalau suami jadi mantan, ya, mantan suami yang menceraikan istrinya itu wajib memberikan nafkah iddah. Artinya mantan suami tadi berkewajiban untuk menafkahi mantan istri, termasuk memberikan tempat tinggal, pakaian, dan memenuhi segala kebutuhannya selama masa iddah itu terjadi. Jadi masa iddah jadi lumayan lama, ya. Kalau masa iddah cerai hidup itu adalah 90 hari, ya. Jadi 90 hari 3 kali guru atau 3 kali suci. Jadi selama itu maka mantan suami harus terus memberikan nafkah kepada mantan istrinya. Nafkahnya itu ya bisa keperluan sehari-harinya, ya, tempat tinggal dan pakaian, itu, ya. Nah, kemudian kewajiban yang berikutnya adalah mahar yang terutang. Nah, jadi kewajiban mantan suami di sini adalah memberikan mahar yang terutang kepada mantan istrinya.
Artinya apa? Apabila ada mahar yang belum diserahkan kepada istrinya, maka segera mahar tersebut harus diserahkan kepada istrinya. Ini adalah kewajiban dari mantan suaminya. Ini ketentuan di dalam pasal 149 huruf C Kompilasi Hukum Islam. Ya. Selanjutnya yang keempat adalah nafkah madiyah. Nafkah madiyah ini adalah nafkah yang dilalaikan oleh mantan suami selama masih dalam masa perkawinan. Nah, ini. Jadi ini juga pesan buat para suami agar jangan pernah melalaikan nafkah terhadap istrinya. Jaga-jaga kalau nanti ingin bercerai, maka tidak dikenakan nafkah madiyah ini, yaitu nafkah yang diberikan kepada mantan istri karena semasa perkawinannya itu dilalaikan. Artinya mantan suami ini sejak atau waktu masih terikat perkawinan dengan mantan istrinya, dia tidak pernah menafkahi istrinya. Karena banyak kejadian di masyarakat kita, kalau suami istri sudah ingin bercerai, maka sang suami tidak ingin lagi menafkahi istrinya. Ini akan menjadi utang, ya nafkah terutang. Ya, dalam praktek bisa dikenal dengan istilah nafkah yang terutang. Jadi tidak boleh, harus tetap dibiayai. Walaupun sudah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang, tetap harus dinafkahi karena dia masih berstatus istri Anda. Ya. Nah, kemudian yang kelima adalah biaya pemeliharaan anak. Nah, ini kewajiban terakhir, ya, dari mantan suami kepada mantan istrinya. Jadi, ya, mantan suami tetap harus memberikan nafkah pemeliharaan kepada anak, ya, sampai anak berumur 21 tahun. Ini dapat kita temukan dalam pasal 156D Kompilasi Hukum Islam. Namun kewajiban untuk memberikan pemeliharaan atau biaya pemeliharaan kepada anak sampai umur 21 tahun itu dapat ditanggung oleh kedua belah pihak. Artinya bukan hanya mantan suami yang menanggung, tapi dapat pula dibebankan kepada mantan istrinya. Ya, kalau mantan suami tidak punya kemampuan untuk menanggung sendiri. Dari kelima macam kewajiban mantan suami ini pasca perceraian dengan istrinya, maka poin 1, 2, 3, dan 4 itu, ya, itu termasuk kewajiban yang sifatnya sangat singkat, ya. Jadi nafkah mut'ah, ya, nafkah iddah, nafkah mahar yang terutang, kemudian kewajiban berupa nafkah madiyah, ya, itu sifatnya sementara. Kalau sudah disingkat sifatnya, kalau sudah dilaksanakan, maka hapuslah kewajiban tersebut. Artinya hanya sekali aja. Contoh nafkah mut'ah, ketika mantan suami memberikan sesuatu kepada mantan istrinya, maka selesailah nafkah itu, ya, selesailah kewajiban tersebut. Begitu pula dengan nafkah iddah, ya. Nafkah iddah ini berlaku selama 90 hari tadi saya bilang, ya. Jadi selama masa tunggunya, ya, selama masa tunggu itu tidak berakhir, maka sang suami terus menjalankan kewajibannya dalam bentuk memberikan nafkah kepada mantan istrinya, ya, berupa tempat tinggal, pakaian, dan biaya hidupnya. Ingat, selama masa iddah. Kemudian tadi kewajiban berupa mahar yang terutang. Jadi kalau sudah menyerahkan mahar yang terutang tadi, maka kewajiban suami seketika berakhir, seketika itu pula. Kemudian nafkah madiyah tadi, nafkah yang pernah dilalaikan oleh mantan suami ketika dia masih berstatus suami dengan mantan istrinya, ya. Tentu ini adalah hitung-hitungannya, ya. Sekali diberikan sekian, maka habislah kewajibannya atau hilanglah kewajibannya. Nah, kemudian poin kelima tadi adalah nafkah pemeliharaan anak. Ini panjang masanya. Masanya adalah hingga anak berumur 21 tahun. Selama anak belum berumur 21 tahun, maka mantan suami harus terus menjalankan kewajiban ini.
pasca perceraian. Nah, itu jawaban singkat saya. Semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan.